Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ortopedi. Pada Mr. Bone kali ini saya ingin sharing tentang tibial stress syndrome atau nama lainnya shin splint. Apa itu? Yaitu suatu penyakit di mana terjadi peradangan pada selaput tulang atau periosteum pada tulang kering ya. Bisa sisi kanan atau sisi kiri seperti ini. Kalau peradangan di situ kita namakan shin splint ya. Gejalanya seperti apa, Dok? Biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri. Nyerinya bisa di sini, khasnya di luar sini, bagian sisi luar atau sisi dalam. Dan sering terjadi pasien yang pelari, ya itu datang, Dok, sakit sisi luar sini sama sisi dalam. Dan dia biasanya punya pelari. Oke, gejalanya seperti itu. Lalu tindakannya gimana, Dok? Tindakannya ada dua, non operatif atau operatif. Ya, non operatif itu yang pertama tentunya modifikasi gaya hidup. Pertama dilakukan rest, diistirahatkan. Yang kedua bisa dikompres dingin. Lalu yang ketiga modifikasi gaya berlarinya. Dalam arti seperti ini. Dari mulai intensitas, jarak, dan frekuensi itu dikurangi hampir 50% dari kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan dia lari maksudnya ya. Kurangi 50%. Lalu dari segi sepatu juga harus diperhatikan. Di teori dikatakan setiap 500 mil itu harus ganti sepatu. Karena absorbable dari sepatu tersebut sudah berkurang kalau setiap 500 mil ya. Dan juga lapangan untuk larinya juga harus diperhatikan. Hindari tempat yang keras, hindari permukaan yang tidak rata, hindari heel naik. Karena itu tiga hal itu bisa meningkatkan tekanan terhadap tulang keringnya. Oke. Satu, modifikasinya gaya hidup seperti itu. Yang kedua, biasanya dokter ortopedi akan memberikan obat-obatan. Umumnya obat nyeri, obat otot, obat radang. Oke. Lalu yang ketiga, langkah 3, dokter ortopedi biasanya akan konsul ke teman sejawat rehabilitasi medik untuk dilakukan tindakan fisioterapi. Nanti akan dilatih gerakan-gerakan yang memperkuat otot-otot di sekitar tulang kering. Oke. Tahap keempat, setelah itu dilalui bisa dilakukan tindakan suntik. Biasanya dokter ortopedi akan suntik steroid. Oke. Setelah keempat tindakan non operatif gagal, baru kita berlanjut ke tahapan tindakan operatif. Cuma umumnya hampir 90% lebih shin splint ini bisa sembuh dengan tindakan non operatif. Oke. Tapi perlu diperhatikan bahwa penyakit ini bisa berulang. Misalnya sudah sembuh, terus 2-3 bulan lagi dia melakukan tindakan yang over lagi. Itu kemungkinan besar bisa berulang seperti itu. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat ortopedi. Terima kasih.